see me through the season. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You never let me go. Through it all, you are forever in my life. You see me through the season. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You never let me go. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You never let me go. Through it all, hallelujah. Oh, Jesus, hallelujah. Halo Cek Christine. Hai Cek Halo. Christine. Cek Christine ini adalah seorang mother ya, a mom ya, sudah punya anak 3 ya Cek? Ya, Anaknya 3, tapi juga seorang businesswoman, seorang pengusaha, dan juga seorang filantropis ya. Jadi beliau adalah seorang yang sangat dermawan ya, suka charity kemana-mana ya Cek, dan sangat sibuk. Sangat sibuk. Iya, ya besok ke Diri ya, besok lagi ke Blitar ya. Aduh, kegiatannya padat sekali. Jadi puji Tuhan, Cek Christine hari ini bisa memberikan kesaksian dan juga mungkin sharing-sharing sedikit ke kita. Puji Tuhan. boleh. Cece kabarnya Kalau gimana? belepotan, kalau belepotan dimaafkan ya. Pekerja keras soalnya guys. Baiklah. Ce, bagaimana kabarnya Cece? Baik, sehat, semua ya, pokoknya baik lah ya. Padahal Ini sering have keluar-keluar. good. Iya, padahal sering keluar-keluar loh Cece, tapi Cece selalu sehat ya, Ce. Amin. Kesehatan. Baik, Chris. Yes. Cece, boleh gak sih Ce cerita-cerita ke kita tentang pengalaman imannya Cece, the journey of your faith journey ya, tentang perjalanan iman Cece, mungkin pertama kalinya Cece mengenal Tuhan Yesus Kristus. Boleh.
Saya dulu lahir dari keluarga yang bukan backgroundnya Kristen semua. Tapi waktu kecil mungkin dimasukkan ke sekolah Kristen sama mama saya kan gitu. Orang tua lah lebih tepatnya. Terus waktu kelas SMP kelas 2 saya itu diajak teman gitu. Dulu waktu SMP kelas 2 saya juga di sekolah Kristen. Nah, diajak sama teman ini saya nggak suka gitu karena benar-benar kayak aduh saya nggak suka lah orang Kristen gitu. Jadi benar-benar anti walaupun sekolahnya sekolah Kristen gitu kan. Nah, apalagi dari budaya keluarga semua bukan dari Kristen kan gitu kan. Nanti nggak bagus gitu. Pokoknya pasti image-nya nggak bagus apa segala kayak gitu. Nah, terus waktu diajak itu hitungannya kejebak gitu. Kejebaknya soalnya berapa minggu diajak sama teman saya ini dibilang ayo pergi ke gereja. No. Pergi ke gereja. Nggak. Suatu hari dia pintar juga. Mau ke Delta Plaza gitu. Oh ngapain gitu. Oh iya pergi ke apa namanya. Ya pergi jalan-jalan kita makan Baskin Robin ya. Oke lah karena enggak. Jadi waktu mau pulang. Sorry papa saya nggak bisa jemput. Kita ke gereja dulu ya. Aduh kan gitu. Ya wes. Sekali ini toh ya bilang gitu ya pergi ke gereja akhirnya di belakang Garden Palace itu di ya Bukit Zaitun kan gitu. Nah heran nih kan gitu jalan kaki waktu itu nggak naik apa-apa jalan kaki dari Delta Plaza ke belakang tuh jalan kaki itu terus gak ada HP kan itu kan mau telepon wes gimana nanti ya apa ya udah berangkat. Nah herannya waktu saya kan selalu menolak kan gitu kan waktu di depan pintu gereja kan jalannya kan naik lantai 2 gitu gerejanya. Sampai di tangga itu, waktu itu saya dengar lagu, dia buka jalan saat tiada jalan. Saya langsung merasa kayak, apa ya ini kok perasaannya kok gemerenteng kayak gitu. Terus sampai, kok hati saya tentrem ya? Ya mungkin karena zaman dulu waktu kecil, tanpa sadar ya, mungkin karena background keluarga juga banyak ribut ya karena keluarga besar banyak ribut terus juga kurang happy lah ya maksudnya saya merasa mungkin kelihatannya nggak apa-apa tapi keluarga kalau bertengkar terus ya agak gimana ya rasanya tuh di dalam hati tuh kayak ada bolong gitu kayak nggak tahu kesepian saya nggak bisa mengekspresikan kan gitu tapi saya sedih karena orang tua selalu ribut ya kan terus belum lagi keluarga besarnya. Terus lagi juga karena pekerjaan, masalah ekonomi ya kan. Waktu saya ke gereja waktu itu kok heran saya nggak pernah merasakan seperti ini gitu. Jadi belum masuk sampai pintu gereja, saya tuh nangis gitu. Saya bingung, saya mau nahan nangis tuh nggak bisa. Langsung curut. Apa ini? Aku kenapa ini? Aku tanya teman saya, kenapa kok saya nangis kayak gini? Gak masuk akal ini. Saya nggak pernah kan gereja kalau di sekolah Petra kan nggak ada yang seperti itu gitu loh. Apa ya perasaan ini? Nah, begitu tambah masuk. Di kursi itu saya nggak berhenti nangis. Nggak tahu di dalam hati itu kayak saya merasa tenang. Saya merasa ada sesuatu yang ya Tuhan tuh buka jalan gitu. Walaupun orang nggak tahu dan saya nggak ceritain gitu, tapi gimana ya kok lain gitu. Nah langsung hari itu juga saya nggak kenal siapapun di sana, cuman teman saya itu. Waktu dengarkan firman ya kan waktu itu nggak berhenti nangis. Terus waktu dipanggil altar call waktu itu tahun 9 SMP kelas 2 mungkin 92-an kali ya. Saya maju ke depan, nggak peduli, nggak lihat apapun, nggak kenal apapun, saya nggak tahu disuruh ke depan, pokok lari ke depan dulu, karena saya nggak tahan gitu. Akhirnya nangis gitu. Nah, saya akhirnya percaya Tuhan, saya nyerahin dari yang nggak kenal Tuhan sama sekali, nggak mau sama sekali. Sehari itu saya menerima Tuhan, dan langsung ya saya tuh kayak ada perubahan, dalam arti gimana ya, nggak masuk akal, maksudnya kan bener-bener kayak saya merindukan ada ya tempat yang bisa membuat saya begitu gitu. Jadi seakan-akan tuh kayak rohnya saya gimana ya di dalam hati tuh saya plong lega walaupun oke masalah di rumah masih ada kan gitu. Tapi
pulang itu beda gitu. Rasanya, wih aku merindukan, malahan menunggu minggu depannya lagi. Jadi nggak usah bohong-bohong lagi gitu kan. Dari sana saya mulai kenal Tuhan gitu. Sejak detik hari itu saya aktif nih, kan aktif. Nah, saya merasakan radikal. Ya maksudnya tuh Tidak mulai kejamah Tuhan tuh kesetrumnya tuh mungkin radikal gitu. Maksudnya kayak wah saya pokoknya tuh kayak jatuh cinta, bener-bener kayak wah apapun buta jadinya gitu kan. Nah, saya mulai bener-bener sungguh-sungguh aktif. Semua lagu sekuler waktu itu saya langsung buang gitu. Wow. Semua kayak mendadak itu aneh, sampai mama saya bilang, "Gila kamu fanatik," gitu awalnya. Nah, awalnya nggak apa-apa, tapi belakangan ya kan, terus terang ditentang sama keluarga semua. Wow. Jadi ya ditentang, Alkitab dibakar juga pernah ngalamin, mama saya marah-marah kan gitu. Terus pulang mungkin lupa, kalau orang tua udah lupa gitu, tapi karena saya yang ngalamin saya pasti ingat kan gitu kan. Datang pulang gereja, "Kamu jadi fanatik gini gini gini," ditendang kan gitu. Terus Wow. dispit gitu loh, jadi kayak diludahin gitu. Jadi kayak tapi nggak tahu kenapa saya nggak bisa lepasin gitu toh. Terus saya cuma cerita sama teman saya itu kan gitu. Tapi kita saling nguatin kan gitu. Awal-awal waktu militan kayak seperti itu ya, saya tuh merasa Tuhan tuh juga waktu saat teduh. Nah itu, saya jadi kayak lapar kan, lapar baca Alkitab, lapar Alkitab kan dibakar nih, sampai kalau baca Alkitab tuh masuk ke kamar, pulang sekolah, saya tutupin lampu, cuman pakai lampu baca, tak belain baca gitu kan, baca. Dan saya dapat banyak sama Tuhan, maksudnya aneh gitu, kok bisa ya ini kayak hush 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 gitu. Tapi kayak mengerti, itu sampai waktu itu ya baca koran gitu ya, saya bisa tergerak untuk doain, Tuhan yang jahatin ini. Satu hari itu pernah ya, ada satu masa, maksudnya saya bilang, Tuhan di koran ini banyak yang bunuh sini ini. Saya pingin sih satu hari aja nggak ada yang kejahatan gitu. Pernah satu momen tuh mungkin ada ya, saya lupa waktu itu. Tapi ya mungkin kecil-kecil lah ya, mungkin pencurian, enggak pembunuhan apa. Aku merasa kayak Tuhan tuh sangat dekat gitu. Jadi kayak, nah sampai pernah ya, karena saking saya merasa seperti itu, bahkan untuk misalnya besoknya itu saya merasa bahwa Tuhan udah kasih tahu kayak ada footprints itu, kayak besok itu kayak misalnya pas waktu kita saat teduh gitu ya, mendadak tuh kayak kerasa aku tuh kelihat kayak aku bakal jalan ke sini, terus nanti bakal pakai sepatu ini. Ada satu masa itu satu minggu, saya ngalamin kayak begitu, tapi nggak ngerti gitu loh. Terus waktu saat teduh digelapin, ada satu hari waktu itu setelah ngalamin satu minggu itu, aku itu kayak sehari sebelumnya dikasih tahu, paginya tuh, malamnya tuh kan udah kelihatan itu sepatu hitam gitu. Besok paginya tuh kayak di dalam tuh kayak jangan pakai sepatu itu. Tapi kok nakal gitu loh. Maksudnya saya dablek, saya penasaran nih kan gitu, namanya orang kan gitu kan, rebellious, makanya sifat manusia tuh jeleknya tuh kayak gitu. Obedience-nya tuh susah. Ya bahkan untuk urusan kecil aja saya waktu itu juga, tapi karena juga nggak ngerti, aku merasa kenapa sih setiap hari aku pakai sepatu ini loh, enak kok ini. Saya bener hari pakai gitu. Bener tak pakai akhirnya. Waktu saya pakai di jalan berapa langkah, putus itu sepatu. Solnya lepas gitu. Jadi tapi sejak hari itu, sejak kejadian itu, nah loh ya memang betul loh kayak nggak boleh disuruh pakai makanya kan gitu. Tapi karena mungkin nggak obey ya, nggak disobedience kan gitu waktu itu. Akhirnya koneksi itu kayak putus gitu. Nah setelah putus itu kayak aku mencari itu kok nggak bisa gitu. Nah tapi kan nggak ngerti gitu ya, mungkin karena feel guilty atau gimana, saya nggak ngerti waktu itu kan gitu. Nah sambil berjalan sampai kuliah, akhirnya aku mungkin lost, agak mundur lah, walaupun oke masih tetap pelayanan, masih tetap ke gereja. Bahkan ada satu masa malah saya sempat nggak ke gereja sama sekali kan gitu, karena dengan segala alasan kesibukan kan gitu. Nah sampai saya married, ketemu punya suami, tetap ke gereja kan gitu kan. Tapi ya gimana ya, kayak aku merasa tuh sudah enggak kayak yang lalu kan gitu kan, kayak waktu zaman wah menggebu-gebu gitu. Terus punya anak, mulai khawatir gitu kan, karena belum pacaran nih, langsung habis kawin 1 bulan punya hamil gitu. Waduh, shock juga, ini kok cepet banget kan gitu-gitu. Terus saya juga gimana ya,
ya udahlah kayak gitu, tapi ya bersyukur, tapi bener-bener kayak takut gitu, takut nggak bisa ngidupin, takut nggak bisa gimana kan gitu. 2015 itu mulai suami saya tuh bawa satu orang kan gitu, mungkin ya kayak boleh dibilang kayak ya orang pinter lah gitulah. Padahal saya awalnya menolak, bangun rumah aja saya dulu nggak butuh, saya nggak mau lihat gitu kan gitu. Tapi karena suami bawa, nah terus kesel-kesel hari Minggu malah bawa gini nggak jadi ke gereja kan gitu. Tapi ya udahlah, namanya temen ya kan, kita mau belajar menghormati suami ya udah kan gitu kan. Tapi itu lagi, ya kan, saya mulai tak lihat tak dengerin, wah ini masuk logika gitu. Ya akhirnya menetralisir, tak terima. Malahan bukan suami saya yang gencar, saya gencar promosi. Tambahan salah jalan tambahannya toh. Sampai saya rumah tak jual, ngikutin. Iya, bodoh bener-bener gimana ya. Aduh, aku sampai konyol kan gitu. Setelah saya ngalamin ini ya bener-bener konyol. Terus udah gitu dari orang ini, kita tuh kenal beberapa orang yang maksudnya karena papa saya ada kasus, kita minta tolong dia, ya kan malah bukan lebih baik gitu, tambah mengorot-ngorot lebih banyak gitu loh. Waduh, jadi akhirnya dari temen sampai ribut, sampai wes nggak karu-karuan, tapi udah terlanjur. Saya udah jual rumah, apa segala. Nah itu tadi, 2016 saya jual rumah, 2016 Desember saya hamil, itu pun karena orang pintar tuh bilang, oh itu pasti punya anak. Tuh Mbak percaya kan gitu kan. Wah wis mulai error kan gitu. 2017 saya hamil anak. Nah tapi mulai 2017 itu kayak setelah ribut sama orang ini ya, belum ribut, 2018 mulai ribut sama ini orang pintar ini. Ya kan, tapi 2017 tuh Tuhan tuh kayak mungkin mulai itik-itik lagi lah kasarannya kan gitu. Makanya Tuhan kita tuh setia. Ya. Waktu 2009 itu saya kemarin juga ngomong sama Lia kan gitu. Saya tuh punya anak 3. 2006, 2009, terus yang terakhir kan 2017. Di waktu 2017, saya itu 2016 tuh saya tes kesehatan. Karena adik saya mau merit, kita semua satu keluarga tes kesehatan. Ternyata saya baru tahu kalau kita tuh ada kayak turunan sakit tulang gitu. Ada artritis gitu. HLA-B27 kita positif. Harusnya tuh penyakit ke laki 80%, tapi di keluarga saya yang perempuan tuh kena, dua-dua saya sama adik saya gitu. Nah, waktu itu dibilangin sama dokter, lu nggak boleh olahraga berat-berat. Kalau misalnya gini nanti kena trigger, nanti kamu jadi bambu gitu. Jadi tulangnya tuh jadi keras semua, bantalannya itu jadi robot gitu. Nah, lu harus hati-hati ya gitu. Oke. Ternyata si siapa namanya dokter waktu mau operasi saya, dia bilang, lu mau nggak dapat operasi yang terbaik, anestesinya terbaik, karena kan anak pertama, anak kedua kamu general anestesi, bius total, kamu nggak mau anak ketiga pakai itu epidural, tapi tak cariin dokter yang terbaik kan di Singapura kan gitu, untuk bius gitu. Kalau iya, kamu jadi bisa foto-foto. Wah, aku pikir boleh juga ya foto-foto, memori suami saya biar tahu nih kalau ngelahirin anak susah kan gitu. Ternyata, tapi hati tuh kayak nggak tenang. Di dekat meja operasi, saya sempat tanya sama dokter anestesi, dok, boleh nggak saya bius epidural? Karena dokter, saya punya HLA-B27 positif. Dokternya kaget, loh, kamu kok berani? Anak pertama apa? Bius total. Anak kedua bius total. Nah, terus kamu kenapa kok mau bius ini? Kamu resiko loh, dia bilang gitu. About 50% kamu bisa nanti kalau salah suntik, bisa sarafnya kena tulang, tambah repot kan gitu. Nggak bisa jalan, tambah repot kamu. Kenapa mau high risk, dia bilang gitu. Wah, berarti apa? GE aja. Oke, GE aja. Nah, di saat itu sebelum meja operasi itu pun aku merasa gila ya. Bahkan jauh sebelum itu aku udah mundur pun. Tapi Tuhan itu baik loh. Saya 2006 punya anak pertama, anak kedua 2009 itu saya bius total. Tanpa saya tahu saya punya sakit. Kan gitu. Yang ketiga, ini baru tahu itu resiko besar kalau saya tuh epidural. Ya kan? Itu mulai kayak Tuhan tuh itik-itik saya.
Terus saya mulai trigger lagi nih, cari lagi kan gitu. Terus 2018 ya kan, setelah punya anak itu ya kan, dalam kondisi segala masalah ada ya kan, saya merasa bahwa Tuhan itu juga nunjukin saya bahwa ini loh, kamu selalu bekerja, bekerja, bekerja. Tapi kamu nggak pernah lihat anak apa segala. Jadi prioritas saya tuh kebalik semua. Karena saya tuh ngejar kerja, kerja, kerja gitu. Hati saya tuh nggak tahu tempatnya karena kebiasaan sudah begitu lama dari kenal Tuhan, mendadak bisa distract, bisa hatinya tuh bisa salah, pikirannya tuh bisa salah kan gitu. Akhirnya saya beneran mulai kayak, ya Tuhan, saya nangis gitu. Saya tuh lupa loh prioritas saya tuh morat-marit, saya bilang gitu. Terus akhirnya saya melihat sukacita yang dikasih Tuhan adalah begitu lihat anak ini kayak mulai Tuhan tuh nunjukin ada nilai harta yang lebih daripada kamu cuman uang dan uang dan uang kan gitu. Akhirnya di bulan Juni, Oktober sama November di tahun itu, saya didoain sama satu dia bilang, kamu tuh semua lagi banyak, maksudnya memang setan tuh lagi berusaha hancurkan keluargamu. Kamu tuh dicuri sejahteramu, dikocak supaya buyar, maksudnya dikocak-kocak lah, pokoknya bener-bener di attack in many things. Dia bilang gitu. Lepaskan pengampunan, bitterness apa segala. Saya bingung. Loh, tapi saya waktu dibilang gitu, oke, aku mau. Tapi belum bener-bener totally gone. Sampai akhirnya saya itu, dia bilang lagi, nanti di 2020 dia bilang gitu, Tuhan akan berikan kamu suatu percepatan. Semua yang hilang akan dikembalikan. Di dalam 2 tahun kamu akan mengalami percepatan, dia bilang gitu. Karena saya waktu itu mulai dari sejak punya anak ketiga itu ya kan, mulai ada trigger lagi ya kan apa segala. Nah ini mulai menggugah rasa hunger saya untuk cari Tuhan lagi. Akhirnya, tapi Tuhan tuh baik. Saya bener-bener nggak minta ya kan, tapi beneran saya nggak ngerti waktu itu, saya imani aja kan gitu kan. Di 2020 Januari, nggak ngerti angin, nggak ngerti hujan, ada adik angkatnya papa saya bilang, mau nggak anakmu didoain, karena waktu itu anak saya yang terakhir nggak bisa diagnosa mild autism. Nah saya takut keterlambat, ya saya terapiin, memang sudah ke mild autism waktu itu di Royal Clinic apa segala. Akhirnya adik angkat papaku tuh bilang, kamu mau nggak didoain? Mau. Orangnya di Jakarta, mau, saya berangkat. Demi anak saya berangkat kan gitu. Nah, waktu di sana dikasih tahu, ya kan, waktu lihat tanggal 7 Januari 2020 itu mungkin titik poin saya ya, yang ketemu Tuhan kedua kali. Waktu itu dia bilang ketemu sama saya, kamu itu loh, ada loh. Saya kaget. Terus suami saya juga ada, maksudnya ada gimana? Ada, dalam tanda kutip, yaitu ada, maksudnya yang ngisi gitu kan gitu. Terus gak percaya karena saya merasa self denial. Saya taunya bahasa roh, kok bisa kok? Nggak mungkin. Dulu doktrinasinya begini. Enggak, kamu ada. Kalau kamu mau anakmu sembuh, Tuhan tuh berdasarkan SOP. Dia tidak bekerja ngawur-ngawuran kasarnya. Orang tua harus benar dulu, anak baru bisa benar. Berkat Tuhan itu sampai turunan. Dia bilang gitu. Kalau orang tua enggak benar, nanti anak juga enggak benar. Keluarga bisa ini. Setan tuh maunya mencuri, menghancurkan, dan membunuh. Wah, waktu itu begitu dibilang kayak begitu. Kamu mau enggak didoain? Ya wis, nothing tulus ya. Saya udah desperate waktu itu. Kalau enggak, karena saya merasakan setengah tahun terakhir saya udah ngomong sama suami saya enggak bisa berdoa. Kepala tuh sampai sakit saya pukulin. Karena saya benar-benar merasa pusing gitu. Saya enggak tahu. Terus di sini tuh sakit. Dada ini sakit, terus berapa tahun tuh sakit terus. Tapi saya nggak ngerti kenapa. Terus saya periksa ke Singapura, doa periksa USG apa, nggak ada sakit sama sekali. Minum obat nggak sembuh. Ya kan, ya udah saya desperate udah. Saya pingin kalau memang seperti itu, gimana dah caranya bersih uang? Dibilang ada spirit, takut kan itu. Waktu itu cuma nyanyi nyembah, ya kan. Tapi saya mengalami pelepasan hari itu. Dan waktu mengalami pelepasan itu, wah. Yang suami saya juga encounter Tuhan, itu pun belum selesai. Itu masih ada sesi lagi, saya harus pelepasan lagi. Pelepasan itu selalu multi layering. Apalagi kalau kita tuh buka celahnya tuh sudah terlalu banyak. Sehingga enggak bisa sekali kadang. Tuhan juga bekerja. Nah, kali itu yang satu ya, yang berkenan itu ya Pak. Saya melepaskan pengampunan. Saya kira itu saya itu sudah baik, saya sudah memaafkan semua orang. Ternyata
saya itu trauma masa kecil saya, kesedihan yang saya terima, ya kan. Yang dari kecil saya merasakan sedih, tapi saya nggak bisa mengekspresikan. Saya kira saya sudah selesai. Tapi kalau engkau Tuhan tuh pengen kita tuh masuk ke hadiratnya Tuhan tuh dengan hati yang bersih. Dan hanya Tuhan dan Roh Kudus saja yang tahu di dalam kedalaman hati kita. Manusia tuh pikir sudah beres semua. Ternyata kadang tuh manusia tuh pakai kayak obat bius. Ya kelihatannya sugesti bisa. Baik kayak pakai 6 krim gitu. Sehingga saya nggak anti nyeri ya, Cie? Iya, Nyeri kayak doang. anti nyeri. Nah, saya begitu pelepasan itu, yang pasti yang pertama, saya merasa kepala saya kan sakit sampai saya pukul. Waktu setelah pelepasan itu, loh kok enteng ya? Kok fresh ya? Badanku nggak sakit semua. Gak masuk akal ini. Gak masuk akal. Dia bilang di belakang tuh kayak ada yang dudukin saya kan gitu. Nanti saya juga bisa share ya fotonya. Saya kayak orang tua gitu. Wah gila, saya merasa kok plong ya. Nah yang paling penting lagi, yang waktu di sini, saya tuh sampai di USG, sempat di mamografi, sempat diambil lam apa segala. Ini sakit berapa lama itu, berapa tahun tuh sakit gitu. Waktu dia bilang, aku lihat jangkar, aku lihat apa. Wah aku pernah naik krus, nggak pernah. Tapi waktu itu, begitu dia bilang, oke nggak apa-apa, nanti Roh Kudus akan ungkapkan sendiri. Kita nyembah, doa. Beneran di jam-jam tertentu yang dibilang itu, Roh Kudus ingatkan saya. Dan saya bilang, lepas. Dia bilang, di mana itu? Kamu bilang, patahkan di dalam nama Tuhan Yesus semua itu. Begitu saya selesai patahin. Gila, saya ngerasain ya. Ada sesuatu kayak yang di hati itu kayak di daging ini disobek. Gitu. Disobek sakit sekali. Dia bilang, lepaskan pengampunan. Saya bilang, ternyata saya itu trauma masa lalu. Emotional abuse yang saya alami di masa kecil saya itu, saya timbun. Sehingga saya tuh revenge-nya. Balas dendam saya adalah dengan motivasi saya kerja. Saya nggak mau susah kayak gitu. Saya nggak mau disakitin orang kayak gitu karena kita kekurangan gitu. Tapi itu salah. Jadi kalau kita tuh ya sombong, hati sakit, terus kita nggak senang, kita merasa lebih baik kan gitu. Itu tuh semua kayak pintu masuknya roh jahat untuk bernaung di diri kita. Makanya kenapa kok kita tuh ya ada orang kan lama belasan tahun, puluhan tahun jadi Kristen, tapi nggak ada perubahan di dalam hatinya atau di dalam hidupnya. Karena dia tidak bisa mengacak kan, dalam arti gimana bisa yang dua, Tuhan kan bilang enggak ada dua Tuhan kan gitu kan, cuman satu aja. Gimana kamu mau mencontoh yang baik kalau di dalam hatimu tuh kamu mix up kan gitu. Nah, dan roh jahat itu, setan itu cara kerjanya adalah kalau kamu kayak lawyer, kayak pengacara. Jadi kamu mengasih surat kuasa sama dia, maka dia bekerja kan gitu. Makanya kalau kita membuka hati kita sendiri atau membiarkan, dalam arti mengizinkan dia masuk, ya otomatis setan bekerja. Dan sehingga kalau setan bekerja, yang saya tadi bilang, bahwa buat baik itu lebih susah dibanding orang jahat. Kalau begitu udah masuk, itu sangat easy, sangat gampang untuk ngedrag ke bawah. Karena bayangin ya, sebelum manusia diciptakan aja, dunia ini sudah, setannya udah masuk ke dunia dulu. Lucifer udah jatuh dulu di dalam dunia. Dia udah ribuan tahun, kita mau umur cuman berapa? Lebih tua dia daripada kita. Begitu saya melepaskan pengampunan, Tuhan aku mau let it go yang lain. Padahal selama ini aku nggak tahu, nggak merasa bahwa kelihatannya aku nggak apa-apa gitu. Ternyata di dalam hati saya itu sedih itu tuh juga, makanya abuse, gimana ya, abuse, trauma itu juga pintu masuknya setan. Jadi kayak ya itu susah gitu kan gitu. Kesedihan itu jadi karena di dalam Tuhan sebenarnya tidak demikian, sukacita. Dia adalah pangeran damai, Prince of Peace, joy, ya kan. Tapi karena kita tuh nggak abide, kita nggak nemplek sama Tuhan, ya akhirnya ya itu tadi nggak karu-karuan. Tapi setelah itu, makanya Tuhan bilang, pakailah kuku ringan. Aku kepengen set free orang, dan itu aku alami. Begitu selesai saya nangis itu sampai nggak pernah mengalami kesedihan seperti itu. Saya nggak pernah nangis sampai ya apa ya, menyayat hati saya sendiri sampai mikir, kok bisa ya aku sedih sampai kayak gitu ya, sampai kayak gitu nangis sih. Sampai aku nggak pernah loh sampai susah itu aku sampai nangis.
sampai menyayat hati. Saya sampai dengarkan tangisan saya sendiri tuh sampai gila ya. Saya merasakan jiwa kita tuh kalau nggak ada Tuhan tuh sedih. Yang namanya di neraka tuh saya sampai kebayang gila ya, sepi, hampa, kesedihan yang menyayat hati sampai sampai kayak gitu tuh. Itu kayak di sini tuh kayak daging ditontok dagingnya. Itu sakit. Tapi setelah saya melepaskan nangis itu ya, I feel free. Sampai gila, I feel free. I never been that free dari dalam hati. Bener-bener sampai, wih, ini ya yang berapa tahun itu sakit. Gak ada. Langsung, loh, kok hilang ya? Kok hilang ya? Sampai detik hari ini. Makanya saya ketawa ya, waduh sampai ada masalah, saya masih bisa tenang, saya masih bisa ketawa-ketawa. Karena, wow, aku mengalami something, gimana ya, free, bener-bener free. Nggak ada sedih, nggak ada ya apa. Jadi, lu mau ngapain terserah lah, lu mau, gua nggak ngurus lah, lu mau sakitin gua nggak pusing lah, lu mau punya apa nggak pusing. Kayak, wow, aku nggak pernah ngalamin. Biasanya kalau orang punya itu, gua udah, wah, aku harus bekerja lebih keras gitu. Enggak, bener-bener, ya itu. Karena saya mengalami kebebasan yang seperti itu. Selesai itu, 7 Januari, 11 Januari saya pelepasan lagi, ya itu ya 2 sesi itu. Setelah itu saya baca firman tuh jadi kayak, wih, makanan roh itu, tung kayak makanan tuh di dalam tuh nggak perlu nunggu di gereja. Waktu itu ke gereja juga tutup kan. Saya mendapatkan kayak orang penuh gitu, kayak waktu rasa-rasa kayak di dalam hati itu kayak penuh gitu. Gila, aku mendapat kayak makanan roh itu penuh gitu. Oh, kok bisa ya? Tapi itulah Roh Kudus. Tuhan tuh bilang, makanya aku memberikan roh penolong. Dan itulah yang akan menolong kamu sendiri. Jadi tidak perlu urapan dari orang lain. Tapi dari Roh Kudus sendiri kamu penuh. Dan kamu mendapatkan pewahyuan sendiri. Tapi bukan berarti kita harus lepas dari ibadah. Enggak, malahan waktu itu sum, yaitu ketemu Lia, ketemu Felis kan di prayer itu karena lapar gitu. Nah terus bulan Maret kan semua tutup lockdown apa segala. Nah ini my journey ya, benar-benar saya merasakan Tuhan tuh baik juga. Karena lockdown, ada satu pendeta lagi, pastornya itu benar-benar terdampar 5 bulan di Indonesia. Karena kan India lockdown, semua lockdown, airport kan tutup, nggak bisa semua kan gitu kan. Tapi ya itu dari sana, terus waktu itu hari Sabtu saya mau ketemu dia. Jumatnya mendadak Alkitab saya itu kan belakangan kan baca Alkitab Inggris. Terus Alkitab bahasa Indonesia saya yang zaman SMP yang saya baca, itu saya lama taruh di rak buku. Hari Jumat malamnya tuh mendadak kayak gedebuk jatuh gitu, karena saya cari-cari buku, jadi foto. Oh waktu itu saya buka, oh ya kangen ya Alkitab ini, tak coret-coret, tak kasih stiker kan gitu-gitu. Waktu saya dulu pergumulan, saya baca saat teduh waktu itu, kangen gitu, tak buka-buka. Oh ada satu ayat gitu. Waktu itu saya didoakan 2008, saya lupa sudah gitu. Sama Pastor Samuel Doktorian pas datang di Indonesia tahun 2008 di Sheraton waktu itu saya ingat. Cuma dikasih ayat. 2 ayat, satu ayatnya tuh satu ayat malah saya lupa. Tapi saya kebetulan di Alkitab itu saya tulis gitu. Dari Samuel Doktorian, Mazmur 32 ayat 8 sampai 9 sama Yeremia 17 ayat 11. Yang Yeremia itu sampai lupa, wisan enggak tak baca. Tapi yang Mazmur 32 ayat 8 waktu itu gedebuk, saya ingat. Maksudnya bukan ingat karena dibuka-buka, oh ya aku pernah didoain sama pastor ini ya, aku akan mendidik engkau kan begitu kan gitu. Oke, ya udah. Nah Sabtunya datang itu saya pikir ya udah dikasih itu kan kayak ayat ya, oke ya nggak ngerti apa poinnya apa remanya, nggak ngerti, ya biasa lah Mazmur 30. Besoknya pagi hari Sabtunya ketemu pastor ini, dia bilang mendadak gini, nggak kenal saya nggak tahu, saya juga nggak pernah yang bahasanya mentor kayak apa, nggak ngerti semua ya kan. Terus dia bilang, I don't know ya, why ya, but I think, do you want me to mentor you? Dia bilang gitu. Hah? Ya oke, kan saya orangnya gampang-gampang, oke gitu. Tapi waktu saya bilang mau oke, saya dek. Loh, kok kayak saya diingatkan ayat itu gitu. Nah, kok aneh ya gitu kan gitu. Ya oke lah, gak tau lah kan gitu. Tapi beneran loh, setelah berapa hari itu saya pikir udah ketemu sekali udah cukup gitu, didoain beres, nggak makan cuman sebentar nggak ngapa-ngapain.
Tapi karena dia terdampar, terus saya pikir-pikir ya udahlah kasihan, saya ajak makan kan gitu kan. Tapi karena jauh, ya udah pindah deh ke barat dah. Saya carikan tempat di barat. Tolonglah stay di sini. Jadi saya kan dari kerja dari Gresik, kadang dari Margomulyo gitu. Terus ke situ jemput dia sampai belajar sampai malam. Tapi selama saya 5 bulan itu saya belajar fellowship itu. Saya lebih mengerti lagi tentang grace. Tentang Tuhan itu gimana. Kadang orang kalau nggak baca Alkitab tuh merasa bersalah. Kadang kalau misalnya, oh itu semua salah. Itu legalistik. Itu kayak orang Farisi. Tak pikir-pikir, ya juga ya dulu aku kayak Farisi. Tahu-tahu tok, tapi nggak ngerti kan gitu. Sehingga hidup kita tidak ada perubahan. Karena takut Tuhan marah. Nanti kalau sudah berapa hari nggak baca Alkitab nih, merasa bersalah, takut saat teduhnya males, awang-awangan kan gitu, takut salah. Nanti tunggu genah, tunggu baik, 1 minggu nggak ngapa-ngapain, baru balik lagi ke Tuhan. Gila saya pikir-pikir. Ternyata itu salah semua. Tuhan kita enggak kayak gitu. Dia itu kayak kita sama anak kita. Lu compang-camping jelek pun dia terima. Asalkan nanti kamu lihat, kalau kita tambah takut-takutan sama Tuhan, tambah enggak ketemu Tuhan, enggak bisa lihat mengenal Tuhan, enggak bisa. Saya belajar banyak. Ternyata saya baru sadar, ini loh yang dimaksud percepatan. Setelah saya mengalami itu semua, baru sadar, oh iya ya, ternyata sih dimaksud Tuhan tuh kayak gini. Dan saya mulai ingat, 19 kan sudah didoain. Saya mengalami percepatan. Betul, saya mengalami percepatan rohani, acceleration di dalam my spiritual journey. Selesai itu enggak cuman itu toh. Selesai itu ya, saya ngalami lagi. Ya kan? Sampai bulan Juli, pastor ini pulang nih, ya kan? Pulang, saya ngalami. Setelah pulang, saya merasa, saya kayak tentara itu habis di training kan itu, sehat ini gitu. Ternyata langsung sama Tuhan dikasihin, bukan Tuhan sih ngasih terang-terangan dapat ujian kan gitu. Setelah dipersiapkan 5 bulan kena ujian kan gitu. Tapi ya itu kena ujiannya gini. Saya dapat surat cinta dari bank. Saya itu orang tua saya ada perusahaan, yaitu ada perusahaan sampingan, bukan kerjaan yang saya pegang sendiri. Nah, saya enggak in charge, tapi sampingan karena saya menggantikan papa saya dihibahkan. Jadi saya ada di namanya di dalam PT itu. Mendadak saya setelah hari yang sama setelah pastor pulang, saya dapat surat cinta dari bank. Ada hutang ratusan M. Saya waktu terima surat itu kaget. Kok namanya Christine ya? Ini gak salah tak? Aku gak duwe hutang nang bank iki sakjane akeh, gak masuk akal, gak punya hutang gitu. Saya kaget. Saya dapat halilintar itu ya kaget, Rek. Saya mikir, kerjaan utama saya yang dipercayakan kita itu gak ada hutang saya gitu. Sing setiap malam saya pagi, siang, sore, malam sampai lembur sampai gini. Gak ono sak ngono. Iki omah lek dijual, gudang dijual, semua dijual. Sik kokot aku minus malahan. Sampai kaget saya. Ya kalau uangnya kita pakai, kita nggak tahu. Kita tuh pasif gitu, salahnya juga gitu. Tapi dari situ waktu itu saya tenger-tenger sama Tuhan, ya tenang sih, tapi akhirnya saya ngomong sama Tuhan. Mama saya wis bingung, panik. Papa saya itu. Dan gitu, kita tuh masih mikirkan itu, aduh ya apa ya. Waktu kita mau berangkat ke Jakarta, itu kan awal-awal COVID ya. Waktu itu kongsinya papa saya ada yang meninggal juga. Gara-gara COVID kan belum tahu obat apa segala. Waktu setelah 3 hari setelah dapat surat itu, kita tenger-tenger di rumah. Waduh, gila ya, coba ada pastor setiap hari, kan aku bisa dikasih iwet jangan. Maksudnya dalam arti kan saya makan lagi, jadi lebih tenang lagi gitu. Enggak, ujiannya enggak gitu kan gitu. Akhirnya 3 hari kemudian, mau berangkat Jakarta harus rapid kan waktu itu, zaman-zaman rapid test pertama. Reaktif. Wah, luar biasa saya pikir. Belum selesai 1 kena reaktif, apalagi habis itu namanya orang wajar lah ya, yang kongsi terdekat kita meninggal kan gitu. Waktu itu saya tenger-tenger, jeleng, waduh habis yang di dunia begini dapat reaktif, obat tak jelas, yang satu mau mati. Kita tenger-tenger, yang kena sakit saya, papa saya, mama saya lagi. Satu rumah keluar, pergi anak-anak keluar, kita reaktif orang 3 denger-denger. Lengar kayak obat apa ya enggak tahu apa sih. Tapi ya waktu itu kayak Tuhan tuh bicara sama saya begini. Kelihatan ya. Waktu kena yang surat cinta itu tadi, kita tuh sudah mikir, gila ya, makanya bayangkan kayak di Mesir kita diperbudak,
ya kerja banting tulang, pating pecotot kan gitu kan, sampai malam sampai gitu kan, di snap out sampai Tuhan cepat kan gitu ya kasarannya, diingatkan makanya kamu jangan di Mesir, keluar dari tanah Kanaan, dari tanah Mesir ke tanah Kanaan, ya kan. Waktu itu saya disadarkan sama Tuhan bahwa kamu kerja dengan kekuatanmu sendiri, kamu kayak diperbudak, nggak jelas. Tuhan, waktu tidur pun kamu akan diberkati. Apa yang jadi bagianmu, jadi bagianmu. Itu kayak yung. Saya tersadarkan. Saya kayak dilepaskan lagi. Makanya saya bilang, pelepasan itu multi-layer dimension. Jadi berkali-kali bisa. Bisa lewat orang, bisa lewat kita sendiri. Asalkan kita ada firman, pasti ada kayak sesuatu tuh dibukakan Tuhan. Hari itu kayak, ternyata tuh saya tuh ambisi saya tuh yang itu. Kayak Tuhan tuh angkat. Ya Tuhan. Sampai detik hari ini pun saya masih belum selesai. Tapi yang membedakan adalah mungkin karena awakening spirit yang Tuhan kasih ya. Dan saya juga disembuhkan, dipulihkan hubungan saya dengan Tuhan. Hunger ambek Tuhan lagi kan gitu. Kayak ya apa ya? Saya merasa dengan Tuhan tuh penuh, bold, ada otoritas. Dan yang paling penting adalah identitas diri saya di dalam Tuhan tuh disembuhkan, dipulihkan. Sehingga saya tahu bagaimana berjalan dengan otoritas dan Tuhan menciptakan dari ujung awal sampai terakhir itu ada dominion yang kita harus ambil. Free will kita itu untuk take dominion over yang nggak bagus, jadi mati yang setan yang jahat gitu loh. Nah, semua itu Tuhan ajarkan dan 2020, 2022 sampai detik hari ini aku mengalami percepatan yang namanya pewahyuan dari Tuhan, spiritual journey saya dengan Tuhan. Nah, sistem yang kalau dibilang 2023 bakal jadi jelek atau gimana itu kan sistem dunia. Tapi kalau bersama Tuhan pasti kita ada otoritas. Karena kita anaknya Tuhan, karena kita orang pilihan Tuhan, ya kan? Asal kita ngerti hatinya Tuhan, bergaul karib, bekerja sama dengan Dia, saya yakin. Saya bukan deklarasi, saya juga deklarasikan ini, tapi saya juga bukan cuman abal-abal, karena saya juga mulai belajar menyerahkan semua sama Tuhan. Amsal 16 ayat 3, serahkan segala sesuatumu pada Tuhan, dan itu saya melihat ada favor, ada satu pertolongan Tuhan, ada kemurahan, tapi jangan berhenti sampai di favor, tapi berjalan dengan otoritas yang diberikan Tuhan untuk mengalahkan dunia. Nah, sehingga cintailah Dia. Benar-benar ini yang saya cerita ini benar-benar dari dalam hatiku yang saya benar-benar dapat dan saya merindukan yang kalau semoga ya yang mendengar ini saya benar-benar merindukan ayo sama-sama feel the love karena aku merasakan cinta. Kalau orang jatuh cinta tuh benar-benar jatuh cinta tuh ya apa ya kayak bener-bener kayak I don't think many things lagi gitu, jadi kayak waduh aku nggak pernah jatuh cinta sih sampai begitu sama orang ya kasarannya, tapi begitu saya bener-bener kayak ya itu karena dulunya tuh pakai ego dan logika terus, tapi saya mengalami ini bener-bener aduh I love you God, I love you Jesus more, dan pada saat kita I love you itu bener-bener cinta Tuhan tuh kayak I can do anything gitu loh. Nggak tahu ya, belakangan aku merasakan bahwa ini kayak seperti hati yang dulu saya waktu SMP kembali lagi gitu, jadi benar-benar saya rindu. Teman-teman juga ngalamin gitu, kebebasan sing aku rasain dari dalam hati, dan juga aku nggak kepingin ya apa ya, just go deeper mbak Tuhan, kalian ikuti aja, go deeper dengan Dia, and you will see. Saya banyak ngalamin lah, bener-bener I cannot say lah, ini hari ini kalau bisa diteruskan nggak habis bener. I see the goodness, I feel the goodness, bener-bener aku nggak truly aku kalau mau ingat-ingat lagi aduh Tuhan tuh baik, aku udah nangis, aku bener-bener kayak aduh ya apa ya, truly lah bener-bener. Jadi kekuatan untuk revival tuh ada kalau kita cinta Dia lebih lagi, baik revival dalam hati kita sendiri internal, sampai internal kalau waktu ke gereja atau gimana pun itu kuncinya cuma just love Him, go deeper with Him, abide, intimacy sama Dia, ya kan? Then you will see many good things happen lah. Mungkin ada banyak orang-orang di sana yang mendengarkan yang mungkin sedang mengalami kepahitan, Ce. Dan pasti mereka bisa belajar dari Cece karena banyak orang yang kepahitan mereka itu nggak mau ngaku mereka kepahitan, Ce.
Ya, dan dari situ mereka tuh memang seperti yang Cece ngomong, susah banget untuk bisa, melihat kebaikan Tuhan kalau kita tuh kepahitan. Dan aku tuh pernah berada di posisi itu, Ce, dan aku pernah melihat orang-orang di sekitarku juga, mengalami hal yang seperti itu. Dan mereka bingung, "Kenapa ya? Aku kenapa penuh kebencian setiap kali ngelihat orang," gitu ya. Selalu ada aja komen-komen di dalam di dalam benak ini, ngejudge Ya, mereka ya, lah, apa segala benar. macam. Padahal mah aku pikir orang aku aja gak kenal sama dia, kenapa aku ngejudge dia gitu kan ya, Ce, ya. Tapi ternyata memang ada kepahitan di situ gitu. Dan itu yang keep dragging us down. Kayak gravitasi yang bener-bener nurunin kita. Dan ini adalah sebuah apa ya? Sebuah pewahyuan dari Tuhan lewat Cece, kita semua bisa belajar bahwa ayo kita lepaskan pengampunan, kita taat sama Tuhan deh, tahu deh firman-Nya. Tuhan itu maunya kita itu makanya melepaskan pengampunan. Itulah kenapa supaya Tuhan itu bisa lebih masuk lagi di kita dan kita semakin bisa merasakan kebaikannya Tuhan. Terima kasih Cece, Christine, Christ Thank in. you. Christ in you too. Amin. Thank you so much Cece. Thank you. See you. Sukses buat semuanya. Yakin dan percaya bahwa permasalahan itu ada karena akan ada percepatan. Amin. Kami percaya Tuhan bahwa setiap kami diberkati Tuhan. Tidak sekalipun kami dibiarkan sendiri, kami ditinggalkan sendiri. Karena kami percaya setiap kami selalu ada dalam pikiran-Mu. Pikiran-Mu yang begitu mulia, pikiran-Mu yang begitu indah untuk setiap hidup kami Tuhan. Kami percaya kami dibebaskan dari kelemahan, dari sakit penyakit. Dan lebih lagi ada pintu-pintu anugerah yang Tuhan sudah sediakan atas setiap kehidupan kami. Doa Tuhan untuk kesehatan, untuk keluarga, untuk keuangan anak-anak-Mu yang mengikuti doa pagi hari ini Tuhan. Kami percaya bahwa hidup mereka adalah pribadi yang selalu ditudungi dengan perlindungan Tuhan. Sebagaimana Engkau menyertai bangsa Israel, Tuhan juga akan menyertai setiap anak-anak-Mu. Jauhkan dari resesi, berita-berita buruk, kami patahkan dalam nama Yesus Kristus. Tapi semua kami pagi hari ini aman dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Di dalam nama Yesus kami percaya Tuhan bahwa setiap doa-doa dan permohonan kami didengar dan dijawab oleh Tuhan Yesus Kristus. Percaya hidup kami terima berkat, terima mujizat. Sama-sama kita berkata amin, amin, amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati saudara.